Ini adalah ayat keras, jangan dibaca sembarangan, tapi bacalah saat kau benar-benar terpaksa, saat kau terpojok, difitnah, dihancurkan orang dolim. Maka ayat ini akan jadi senjata langit. Efeknya bisa membuat mereka celaka, bukan karena dendammu, namun sebagai bentuk tawakal dan penyerahan urusan kepada Allah. Sahabat beriman, pernah nggak kamu merasa ada orang yang di depanmu terlihat ramah, tapi diam-diam menggali lubang untuk menjatuhkanmu? Kalau kamu memang benar-benar dizalimi, ketahuilah Allah tidak pernah diam. Di dalam Al-Quran ada satu ayat keras yang Allah turunkan sebagai pembelaan langit bagi mereka yang hancur karena fitnah yang diam-diam menyiksa. Ini bukan mantra, ini amarah langit. Amalkan dengan bijak, gunakan jika terpaksa, penuh perhitungan, karena jika Allah izinkan, efek kekuatannya bisa sangat menyakitkan bagi musuh yang zalim. Jangan skip, karena sebentar lagi kamu akan tahu amalan yang bisa membuat pelaku fitnah itu celaka tanpa kamu harus menyentuh mereka sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di dalam majelis ilmu ini. Syukur alhamdulillah, di tengah segala kesibukan, ujian hidup, kita masih diberi nikmat iman, sehat, dan sempat untuk mendekat kepadanya melalui video ini. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kula muqlaq. Ya Rabbi, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan bukakan semua pintu kebaikan yang selama ini masih terkunci. Untuk Anda yang sedang menyimak video ini, saya doakan selalu dalam keridhaan Allah, dalam pertolongan Allah, dan dalam perlindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Jika video ini memberi manfaat dan jadi pengingat kebaikan, mohon jangan lupa klik tombol like, subscribe, aktifkan tanda loncengnya, serta share ke temanmu, karena satu klik darimu bisa jadi pahala jariah yang terus mengalir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada satu ayat keras. Ini bukan bacaan ringan, bukan pula doa harian. Ini senjata dari langit yang hanya digunakan ketika kamu benar-benar terdesak. Dengan izin Allah, kekuatannya bisa membalikkan keadaan dan membuat orang yang fitnah, yang dolim itu jatuh tanpa kamu menyentuh mereka sedikit pun. Jika kamu pernah dizolimi, dibenci diam-diam tanpa sebab, dihancurkan reputasimu sampai dibunuh karaktermu, jangan bersedih, segera bangkitlah. Wajib baca dua amalan ini. Yang pertama, baca surah Al-Baqarah ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Kata para ulama dan kiai yang ahli hikmah, amalan ini takkan menyakiti siapapun yang tidak zalim, tapi bagi mereka yang berbuat aniaya, mereka akan menerima akibatnya tanpa dendam, tanpa kamu harus membalas apapun. Amalan ini pernah suatu malam saya bagikan kepada seseorang tetangga yang datang ke rumah. Dia bersedih mengeluhkan istrinya difitnah, teman sekantornya dituduh mencuri uang arisan kantor. Padahal istrinya bukan bendahara arisan. Namun fitnah itu sudah terlanjur menyebar bahkan di luar kantor, hingga suaminya pun ikut menanggung malu. Malam itu pun tetangga saya mengatakan akan mengamalkan bersama dengan istrinya. Selang 5 hari kemudian tetangga saya datang lagi menemui saya. Namun kali ini dia ceritakan bahwa istrinya mengabarkan kalau temannya yang memfitnahnya itu sekarang lagi jatuh sakit misterius,
yang tak ada diagnose dari dokter sakitnya apa. Ini bukan kebetulan, ini bukan sihir, itu juga bukan santet. Itu efek dari kalimat Allah yang agung yang pernah para sahabat Nabi mengucapkannya di saat terdesak, saat akan didolimi orang-orang kafir Quraisy. Kenapa ayat ini begitu kuat? Simak surah Al-Baqarah ayat 10 dengan terjemahannya sebagai berikut. Fi qulubihim, dalam hati mereka, marodun, ada penyakit. Fazadahumullahu, lalu Allah menambah marodo, penyakit itu. Walahum, dan mereka mendapat adabun alimum, azab yang pedih. Bimakanu yakdibun, karena mereka berdusta. Ayat ini ibarat senjata langit bagi yang dizolimi. Ia tak menyakiti, tapi akan membungkam kezaliman tanpa suara. Lalu bagaimanakah cara mengamalkannya? Telah diijazahkan dari para ulama, para kiai yang ahli hikmah. Bacalah 7 kali ayat 10 surah Al-Baqarah dengan cara khusus seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim marodun fasadahumullahu marodo walahum, jeda sebentar, berhenti sejenak, kemudian berdoalah. Ungkapkan minta hajat apa kepada Allah. Sampaikan semuanya bahwa kamu direndahkan, dikucilkan, atau difitnah, bahkan didolimi, dan serahkan urusannya kepada Allah. Baru setelah itu lanjut baca ayat berikutnya. Adabun alimun bimakanu yaktibun. Sampai di sini paham kan? Ini berarti Anda telah membaca bersama kunci doanya tadi 1 kali. Ulangi seperti yang aku sampaikan tadi secara keseluruhan dari awal hingga akhir 7 kali bacaan. Kemudian Anda sambung lagi yang kedua, baca surah Ali Imran ayat ke-173 bagian akhir, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik tempat berlindung. Baca sebanyak 313 kali, jangan sampai kurang, juga jangan sampai lebih. Dan biarkanlah Allah yang menahan langkah mereka yang berniat buruk kepadamu. Kalimat ini bukan hanya doa, tapi benteng langit untuk membungkam orang yang dolim, hingga selanjutnya kamu dicukupkan hidupmu dengan rezeki yang berlimpah. Ucapkanlah dengan iman, ulangi dengan yakin. Karena jika Allah yang membela, siapa yang bisa mengalahkannya? Tak ada satupun makar manusia yang lebih kuat dari takdir Allah. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil adalah zikir para nabi dalam situasi paling genting. Pada kisah nyata saat Nabi Ibrahim akan dibakar, kalimat inilah yang beliau ucapkan, dan Allah jadikan api itu dingin. Juga kisah saat para sahabat Nabi terancam pasukan musyrikin saat perang Badar. Kalimat ini pula yang membuat hati mereka pasukan muslim tetap tenang, hingga pasukan musuh dengan pertolongan Allah bisa dikalahkan dan binasa. Pemirsa sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika Anda baca dengan tenang, penuh konsentrasi, tidak lebih dari 10 menit, 2 ayat tadi Anda tuntaskan. Ayat ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk melindungi dirimu dari kehancuran akibat orang lain. Baca di waktu terbaik setelah sholat subuh dan maghrib atau sebelum tidur. Lakukan selama 7 hari berturut-turut hingga lenyap kedoliman di kehidupanmu. Jangan hanya dengarkan, segera amalkan malam ini juga. Tujukan kepada Allah, bukan pada musuhmu. Karena jika Allah sudah turun tangan, maka tak ada yang bisa menyentuhmu kecuali atas izinnya. Jika kamu pernah mengalami kezaliman yang nyaris membuat hidupmu hancur, tulis kisahmu di kolom komentar. Mungkin itu akan menjadi penguat bagi yang lain. Jika engkau merasa video ini membawa manfaat dan menambah keyakinanmu, bantu bagikan video ini untuk saudaramu yang sedang
ditolimi. Like video ini jika kamu pernah sabar tapi hampir menyerah, dan subscribe agar tidak ketinggalan amalan rahasia lainnya yang membuat hidupmu bangkit kembali. Semoga jadi jalan kita menuju keluarga sejahtera dan bahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.